Selamat Natal ibu-ibu wanita Deborah yang dikasihi Allah. Oke, senangnya kita semua sebagai wanita-wanita pilihan Allah, wanita-wanita yang mendapatkan kasih anugerah Allah. Nah, biarlah kita mohon Natal kali ini akan membawa satu perubahan besar dalam diri kita. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami boleh mendapatkan kasih karunia-Mu Tuhan. Di dalam Natal ini kami mendapatkan satu kepastian, satu perubahan hidup yang luar biasa. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa, karena kami memiliki kasih Allah yang luar biasa, karena kami mendapatkan kasih karunia Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pada hari ini Engkau memberikan hikmat supaya kami bisa mengerti apa arti firman yang Tuhan inginkan atas kami semua. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, tema kali ini adalah memalukan menjadi mulia. Natnya saya ambil di dalam Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17. Nah, di dalam konteks ini, di sini disebutkan silsilah Tuhan Yesus. Antara Abraham sampai dengan Daud ada 14 keturunan. Kemudian dari Daud sampai pembuangan ke Babel ada 14 keturunan. Dari pembuangan ke Yesus ada 14 keturunan. Jadi jumlah semuanya adalah 42 keturunan. Nah, dalam garis keturunan ini dalam garis keturunan Yesus yang ada di dalam Matius 1 ini ada nama-nama yang terkenal seperti Abraham, Ishak, Yakub dan lain-lain sebagainya. Ada Daud. Nah, tetapi di dalam perjanjian lama ini ada juga nama-nama wanita yang dipertanyakan moralnya, yang bahkan mungkin tidak disukai ya oleh orang-orang. Tetapi mengapa sih kok ditulis, dijelaskan, disebutkan oleh Matius di dalam Matius 1 ini? Nah, yaitu di dalam ayat 3, ayat 5, ayat 6. Semua ditulis oleh Matius. Nah, tindakan perempuan-perempuan ini sebetulnya bisa dipertanyakan moralnya. Bisa dipertanyakan bagaimana tindakan dari mereka. Tetapi semua ini yang ditulis adalah sesuatu karunia, kasih karunia dari Allah. Ini membuktikan bahwa Yesus sebagai penggenapan dari dua perjanjian, yaitu perjanjian antara Allah dengan Abraham dan perjanjian antara Allah dengan Daud. Dan ini semua sudah digenapi di dalam Yesus. Nah, di dalam penggenapan ini Allah itu mutlak, Allah absolut, Allah berhak menentukan siapa saja yang menjadi alat untuk penggenapan perjanjian Tuhan ini. Nah, oleh sebab itu kenapa wanita-wanita yang dikatakan moralnya dipertanyakan dalam quote and quote ini kok bisa masuk di dalam penggenapan perjanjian ini? Nah, di dalam penggenapan itu Tuhan bisa berhak memakai siapa saja. Nah, sekarang siapa saja perempuan-perempuan ini? Yang pertama adalah Tamar, yang terdapat di dalam Kejadian 38 ayat 1 sampai dengan 30. Tamar ini 2 kali dia kehilangan suaminya. Yang pertama bernama Er. Er adalah anak dari Yehuda. Tapi karena Er itu jahat, Er dibunuh oleh Tuhan. Yang kedua adalah Onan. Onan ini adik dari Er. Tetapi Onan mempunyai pikiran yang jahat. Dia tidak mau memberikan keturunan kepada saudaranya. Sehingga Allah tidak berkenan. Dibunuhlah si Onan ini. Yang kemudian yang lain lagi adalah bahwa si Tamar ini mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Bahkan dibohongi oleh mertuanya yaitu Yehuda. Tamar ingin mendapatkan keturunan sehingga dia melacurkan diri kepada Yehuda mertuanya. Nah,
dalam kesempatan ini, dalam hubungan ini, lahirlah anak kembar yang bernama Peres dan Serah. Tetapi yang dipakai oleh Allah untuk meneruskan garis keturunan adalah Peres. Di sini Allah memberikan satu iman yang berani untuk menembus, untuk menerjang satu pergumulan hidup yang tidak mudah, pergumulan hidup yang penuh resiko. Tetapi Allah berikan satu keberanian kepada Tamar, dan hasilnya Tamar sebagai perempuan mengalami satu pengampunan dosa dari Allah, dan dipakai oleh Allah untuk penggenapan perjanjian antara Allah dengan Abraham. Yang kedua, perempuan yang kedua adalah Rahab. Ya, di dalam Yosua 2 ayat 1 sampai dengan 24. Siapa Rahab? Rahab adalah seorang sundal yang di Yeriko. Namun ia tuh dengan berani bertindak menyembunyikan 2 orang pengintai. Rahab memiliki iman yang luar biasa, mau melakukan menyembunyikan 2 pengintai. Mengapa? Yang pertama, karena Rahab ini pernah mendengar tentang perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Misalkan dia mengeringkan laut sehingga bangsa Israel bisa menyeberang. Dan Rahab itu bisa melihat dan bisa mengerti bahwa ada Allah yang luar biasa di bangsa Israel. Sehingga dengan iman yang besar dia berani mengambil risiko. Jika ketahuan dia akan dibunuh. Hasilnya seluruh keluarganya mendapatkan keselamatan ketika terjadi penyerbuan Israel terhadap Yeriko. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Allah menggerakkan iman Rahab yang menghasilkan kemenangan. Amin. Yang ketiga, kita akan belajar dari Batsheba atau istri Uria yang terdapat di dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 27. Dimanapun nama Batsheba ini disebut, pasti selalu dihubungkan dengan dosa-dosa Daud. Di dalam kisah Batsheba ini kita bisa belajar bahwa di dalam hidup ini, di dalam mengarungi hidup ini tidak selalu berlangsung mulus sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tidak. Nah, namun di sini Allah memberikan satu iman yang besar, yang kuat untuk menghasilkan pertobatan. Sebab kita tahu bahwa Daud, nah kalau perempuan dikatakan pelakor ya, tapi di sini karena Daud pria mungkin disebut perisor, bukan perisai, perisor, perebut istri orang. Itu Daud. Tetapi dengan kekuatan dari kasih karunia Allah terjadilah pertobatan. Ya. Pertobatan dari kejahatan yang telah direncanakan. Terpaksa Allah harus mengambil anak itu, anak hasil perselingkuhan itu mati. Oke, Allah dapat memakai siapa saja untuk menggenapi firman-Nya. Di dalam pandangan manusia bahwa kehidupan mereka itu menjijikkan, penuh dosa, memalukan, namun bisa dipakai Allah karena mendapatkan kasih karunia daripada Allah. Nah, sekarang kita bisa belajar bagaimana pengalaman dari ketiga perempuan ini. Dari kehidupan, kisah kehidupan ketiga perempuan ini kita bisa melihat bahwa kasih karunia Allah yang luar biasa itu terjadi. Sehingga perempuan-perempuan yang tidak disukai, yang memiliki sisi gelap di dalam kehidupannya, dapat dipakai oleh Allah, dipilih oleh Allah karena mendapatkan kasih karunia. Mereka mendapatkan kehormatan dari Allah Bapa untuk menggenapi perjanjian yang sudah Allah lakukan. Puji Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana? Kiranya Natal ini merupakan satu anugerah Allah sehingga terjadi suatu perubahan yang luar biasa di dalam hidup kita ini. Seperti apa kehidupan kita sekarang ini? Apakah masih ada di dalam sisi-sisi gelap yang biasa dialami oleh manusia? Kadang-kadang kita sebagai orang percaya dipertanyakan,
Kamu orang Kristen, kamu percaya kepada Allah. Di mana Allahmu? Kenapa kamu harus mengalami masalah-masalah seperti ini? Kadang-kadang pertanyaan itu muncul, baik dari orang luar ataupun dari dalam hati ini. Sebab iblis itu akan selalu mengintimidasi kita supaya selalu dosa-dosa yang lalu itu diingat, diutek-utek, diungkap oleh iblis supaya kita itu getir, supaya kita takut, supaya kita tuh lemah, kita pesimis untuk tidak terus percaya kepada Allah. Pada Tuhan itu sudah menyediakan yang namanya kasih karunia. Mengapa sih kita tuh selalu membiarkan diganggu oleh pikiran-pikiran ini bahwa kita itu tidak layak di hadapan Tuhan? Kita lihat ketiga wanita ini begitu memalukan hidupnya, tetapi kasih anugerah Allah merubah hidup mereka untuk menjadi alat Tuhan. Demikian juga kita. Tuhan Yesus sudah menyediakan. Ada Tuhan yang mampu mengubah hidup kita. Ada Tuhan yang selalu siap dan masih memberikan kesempatan sampai saat ini kepada kita untuk percaya dengan sungguh-sungguh dan bertindak berserah kepada Tuhan. Itu yang Yesus selalu lakukan kepada kita. Masih ada kasih karunia yang tersedia kepada siapa yang mau percaya kepada Tuhan, yang mau percaya saja kepada Tuhan, juga mau percaya dengan melakukan atau melangkah untuk menembus kesulitan dan tantangan hidup. Kalau hanya mau percaya tapi tidak bertindak, akan sia-sia. Mau bertindak tetapi tidak percaya kepada Yesus juga sia-sia hasilnya. Jadi harus ada mau percaya dan bertindak. Ingat, karya keselamatan dari Allah itu tidak tergantung pada keadaan seseorang. Juga tidak terbatas hanya untuk orang tertentu, hanya untuk orang Israel, tidak. Tetapi untuk semua orang yang mau percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Oke, setiap orang yang percaya dari Yesus, kita ingat dia akan menerima kuasa. Yesus berkata, aku akan berikan seorang penolong kepadamu. Dari ketika saudara dan saya itu percaya kepada Yesus saat itu, Tuhan juga sudah memberikan Roh Kudus di dalam diri kita. Dia sebagai penolong. Nah, sebetulnya itu sudah ada sesuatu yang menolong diri kita. Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita. Tapi kita tuh tidak mau bertindak. Sudah ada itu di dalam diri kita. Pertolongan itu sudah ada. Namun kita tidak mau bertindak. Mari kita bersujud. Kita memohon, kita berdoa supaya kita itu berani melangkah bersama Tuhan. Oke, ibu-ibu, mari kita terus percaya, melangkah. Natal membawa perubahan dalam diri kita. Gagal itu sudah biasa, Bu, dalam kehidupan manusia. Tetapi berani bangkit lagi untuk maju, untuk mencoba lagi dengan iman, itu yang namanya luar biasa. Amin. Ada perubahan di dalam Natal kali ini. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah memberikan satu kemurahan yang luar biasa dalam diri kita. Tuhan memberikan kasih karunia dengan hadirnya, lahirnya Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, supaya kami bisa selamat dan berada bersama Bapa di surga. Terima kasih, Engkau memberkati semua ibu-ibu siapapun yang mendengar firman-Mu kali ini. Engkau adakan satu perubahan yang besar dalam dirinya, bahwa kami ini bermanfaat, bahwa kami ini berharga di mata Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih untuk semuanya ini. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta dan alaskan Tuhan. Haleluya. Amin.